Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah majelis al-hikam yang kami muliakan, alhamdulillah wa syukurillah bahwasanya pada malam hari ini kita semuanya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala berada di sebuah majelis yang insyaallah penuh barokah. Ibu bapak yang saya muliakan, kemarin itu ada berita yang sangat mengejutkan. Ada seorang remaja putri hafidhah hafal 30 juz Al-Qur'anul Karim. Beliau atau dia ini ikut MTQ tingkat Kabupaten Tebo cabang tafsir bahasa Arab. Awalnya cerdas, pintar, remaja gitu. Kemudian rangkaian kegiatan MTQ itu sudah dia laksanakan, dan ketika pulang takdir Allah kecelakaan kemudian meninggal dunia. Ini sangat-sangat mengejutkan, terutama di dunia per-MTQ-an di tengah ini. Masih remaja, hafal 30 juz, baru ikut lomba tafsir bahasa Arab. Allah kehendaki meninggal. Tetapi yang sangat mengharukan bagi kita, si anak remaja ini dia baru saja tamat, ya, mutakhawrijah tahun ini 2024. Artinya hari-harinya dia di pesantren, hafal 30 juz. Saya husnudon, anak ini adalah banyak melakukan kebaikan-kebaikan. Anak ini tidak banyak melakukan dosa-dosa dan maksiat karena dia hafal Quran, berinteraksi dengan Al-Quran setiap harinya. Nah, insya Allah husnul khatimah, surga menanti dia. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana dengan diri kita ini yang hari-harinya kadang-kadang jauh banget dengan Al-Quran Karim, kadang sampai 3 hari nggak buka Al-Quran, kadang kalau buka sambil males-malesan. Tapi Allah sangat sayang kepada kita. Hari ini kita masih dipanjangkan usianya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berulang-ulang, diulang-ulang, nikmat usia ini luar biasa. Dan mestinya dibalik Allah memberikan panjang umur ke kita, itu adalah agar kita menjadi orang-orang yang baik. Oleh karenanya marilah kita usahakan nikmat usia ini dengan semaksimal mungkin walaupun kemampuan kita untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan ini. Salah satunya adalah dengan mengikhtiarkan diri maksimal menghadiri majelis taklim al-hikam yang diadakan tiap pekan ini. Rasulullah SAW menyampaikan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Tatkala kalian melewati, tatkala kalian melintasi taman-taman surga, farta'u, maka datang. Ini Rasulullah mengatakan itu. Qalu, maka para sahabat berkata, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman-taman surga wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, hilatul dzikri, yaitu perkumpulan zikir, perkumpulan majelis ta'lim, perkumpulan yang membicarakan tentang ilmunya Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran dan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, ini sangat penting ya. Walaupun kita hanya sepekan sekali, tapi ini adalah sangat penting untuk ngecas kita. Karena tidak ada yang bisa dilakukan kalau kita menjadi orang-orang yang bodoh. Tidak bisa melakukan hal-hal yang baik kalau kita tidak ngaji, tidak berilmu. Ayat Al-Quran yang turun saja bunyinya iqra, bacalah, ngajilah, belajarlah. Seolah-olah Al-Quran akan menyampaikan kepada seluruh manusia di surat Al-Alaq itu, iqra itu, kalau kamu ingin sukses bacalah, kalau kamu ingin ngaji belajarlah. Baca apa saja, terutama adalah ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Wa'alaikumsalam rahimahumullah. Sebagai Imam Syafi'i pernah mengatakan, man arada dunya wa fa'alahi bil ilmi. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, barang siapa yang ingin dunianya sukses, fa'alahi bil ilmi, maka
harus dengan ilmu. Wa man aradal akhirah, dan barang siapa yang menghendaki kesuksesan di akhirat, fa alaihi bil ilmi, maka dia harus dengan ilmu. Wa man aradahuma, kata Imam Syafi'i, barang siapa yang kepingin dunianya sukses, akhiratnya sukses, kepingin dunianya bahagia, akhiratnya bahagia, kepingin dunianya makmur, akhiratnya makmur, fa alaihi bil ilmi, maka dia juga harus menggunakan ilmu atau harus dengan ilmu. Tidak ada sesuatu yang bisa kita kerjakan tanpa ilmu. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga sudah menjanjikan akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat saja. Yang beriman saja belum cukup, harus dengan ilmu. Artinya kalau ada orang yang beriman, sama-sama beriman, tapi yang satu berilmu, satu tidak, pasti derajatnya akan beda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kefatihillah rahimakumullah, marilah kita kuatkan hati kita untuk senantiasa berangkat jikalau tidak ada udzur syar'i. Ibnu Uqiyah itu pernah menyampaikan begini: ihdaru waspadalah, ihdaru waspadalah, fitnatal alimil fajir wal abidil jahil. Waspadalah terhadap bahayanya orang alim yang ahli maksiat, dan waspadalah terhadap ahli ibadah yang bodoh. Ini ahli ibadah bodoh, orang alim banyak dosa, ini sama-sama tidak ada kebaikannya. Ini disuruh waspada, disuruh ihdaru waspadalah fitnatul alimil fajir, terhadap para alim yang gemar melakukan dosa, wal abidil jahil, dan ahli ibadah yang bodoh. Orang yang alim tetapi suka melakukan dosa, maka dosanya dia tidak hanya untuk dirinya, tapi dapat membahayakan umat. Yang melihat orang alim melakukan dosa itu banyak banget itu, makanya akan merusak umat. Begitu juga orang yang ahli ibadah tapi dia bodoh, maka kerugiannya tidak hanya untuk dirinya, tapi kerugiannya juga akan berefek kepada umat banyak yang melihatnya. Ini dari ada satu kisah di zaman dulu Bani Israel, itu ada seorang ahli ibadah. Kisah ini ditulis oleh Syekh Muhammad Azam dalam kitabnya Tarbiyatul Jihad. Jadi ada seorang ahli ibadah, semangatnya tidak pernah absen, malam hari, pagi hari, subuh ya kalau zaman sekarang, subuh itu sudah berangkat ke tempat ibadah. Dan kita bisa bayangin waktu itu belum ada lampu, jalan masih berdebu, dingin minta ampun waktu itu, tapi dia terus berangkat mengawali harinya dengan ibadah. Nah suatu hari sang ahli ibadah ini sedang jalan, tiba-tiba menginjak tikus yang sedang lewat. Tikus yang sedang lewat itu terinjak, akhirnya tikus itu mati. Ahli ibadah ini menyesal gak karu-karuan, nangis terus, dan untuk menebus kesalahannya, tikus itu dibungkus dengan kain, kemudian dikalungkan di leher. Ya Allah, saya ini kenapa harus menginjak tikus yang tidak bersalah? Saya merasa berdosa, dan untuk menebusnya, tikus ini saya kalungkan di leher saya. Di mana-mana dibawa, kemana-mana dibawa, baik ibadah maupun berjalan silaturahmi, tikus itu dibawa terus sampai tahunan, masya Allah, sampai bangkai tikus itu udah meleleh airnya itu kan, dengan aroma yang tidak enak. Nah suatu hari ada dia berjalan, ketemu dengan seorang alim. Orang alim mengatakan, karena melihat kalungan yang sudah busuk itu, dia mengatakan, wahai Pak, apa yang kamu kalungkan itu? Ini bangkai tikus. Loh, kenapa bangkai tikus mau kalungkan seperti itu? Dia cerita, saya sedang beribadah kayak ini, berjalan di 8 pagi, kemudian saya menginjak, saya menyesal banget. Untuk menebus dosa-dosa saya ini, maka saya kalungkan tikus ini selama bertahun-tahun. Ibadah kayak gitu juga, iya ibadah kayak gini juga. Kata saya itu tiba-tiba mengatakan, selama itu juga ibadahmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dirimu terkena najis dari bangkai tikus yang kamu kalungkan di lehermu. Inilah ibadah yang bodoh itu. Hal ibadah bodoh tidak ada gunanya sama sekali. Kan dulu ada cerita apa namanya,
ibadah bodoh. Mungkin Ustaz Nafi kok mengatakan gini, kok kami mengajak aku ilhamnya sambil ngumpulin aku. Ya warisnya belum datang. Insya Allah ya, ibadah itu penting, tetapi ilmu harus lebih penting dulu. Dulu tuh kan ada cerita lucu, orang kaya oleh haji, istrinya diajak, dia datang ke seorang ustaz, saya mau haji, alhamdulillah, barakallahu fi, dan berkah. Ya cuma satu, belum bisa apa-apa, doanya apa ya? Ya kamu doa aja satu jagat, ustaz, doa satu jagat, saya juga nggak ngerti apa itu. Akhirnya dituliskan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tapi baca ini saja. Istri saya ikut juga ustaz, alhamdulillah. Dua-duanya ikut, dia punya istri dua, ikut semuanya. Tapi istrinya juga bodoh. Yang satu namanya Hasanah, yang satu namanya Marijin. Nah, ketika tawaf itu, bapaknya bilang, kalian kan nggak ngerti. Saya juga baru ngerti, ini sudah sehafal. Nanti kalau kamu ngaminin aja ya, ya saya kami aminin gitu. Akhirnya tawaf itu, Rabbana atina fid dunya hasanah, amin. Wa fil akhirati hasanah, amin. Wa qina adzabannar. Sampai 70 kali itu aja yang dibaca. Nah, sampai di kamar, istri muda sama istri tua ini ribut sama-sama ribut. Datang bapaknya, kamu kenapa kok ribut? Ini gara-gara kamu juga. Kok gara-gara saya? Kita kan sama-sama istri bapak. Saya ini istri bapak, Hasanah juga istri panjenengan. Nah, kenapa yang didoakan cuma Hasanah saja? Saya nggak pernah disebut-sebut, tujuh kali muter-muter terus gitu kan? Saya nggak pernah disebut, ini nggak adil. Padahal dulu cari uangnya sama-sama. Di tanah air kita baik-baik saja, di sini supaya itu dalam ini Masjidil Haram, nggak boleh ribut-ribut itu. Nanti kita ulang tawafnya. Tapi bener ya, nanti saya didoain, ya saya doakan, ya bener amin saja. Akhirnya doa, Rabbana atina fid dunya hasanah, amin. Wa fil akhirati amin, wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin. Wa fil akhirati amin, wa qina adzabannar. Senang banget ketiga-tiganya itu, karena bisa merukunkan pada ini tentunya tidak sah, karena bodoh itu ibadah bodoh. Ada dulu orang dusun ceritanya, mandi di kali gitu ya, telanjang tuh mandi di kali, sarungnya pakaiannya itu kan di atasnya tuh turun gitu kan. Nah dia setelah mandi wudhu, kemudian mohon maaf nih, auratnya ditutupi pakai tangan, kedua tangan ini untuk ngambil handuknya itu kan. Ini kan batal wudhunya, tapi dia nggak ngerti, akhirnya rusak semuanya. Makanya ahli ibadah yang bodoh kita disuruh mewaspadai. Tapi ada juga cerita lucu itu, dia pinter. Nah, inilah perbedaannya pinter dengan bodoh. Ada seorang santri mau ke pasar, melewati orang yang sedang punya gawe, punya walimah ngantenan, walimah tolus. Di situ ada orjen. Nah, ada orjen, kemudian sang pembawa acara itu mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, silakan yang mau request lagu gitu kan, silakan. Akhirnya diem semua. Ada yang santri syawal itu dari Mas, gitu kalau bahasa Jawanya, Bang, saya request lagu. Ya boleh, apa lagunya? Lagu tayamum gitu. Orang tuh nggak ada lagu tayamum gitu katanya. Ada lagu tayamum itu ada. Jangan macam-macam atau lempar gitar gitu. Nggak ada tayamum itu. Ada Pak, ada. Yang Malaysia itu loh, kata si santri. Malaysia, ada tayamum. Akhirnya sampainya bilang ini. Itu loh yang engkau pakai air yang jernih. Oh itu tuh suci dalam debu, kata siapa namanya, si pembawa acaranya. Kemudian satunya bilang suci dalam debu itu kan ya tayamum bang, mondok lah makanya. Nah inilah kalau kita gitu, bodoh juga kayak gitu ya. Artinya kalau kita ingin sukses dunia, sukses akhirat, pahala hidup ini kata Imam Syafi'i. Jadi bahkan yang lebih bahaya lagi, orang yang bodoh, ahli ibadah tapi bodoh, itu tidak hanya ibadahnya tidak akan diterima karena tidak sah, tapi juga dia bisa mengerjakan sesuatu yang Allah larang tapi dia tidak merasa. Jadi merasa paling benar, merasa paling baik, karena dia nggak ngerti sebenarnya. Mengatakan bahwa semua agama baik, semua agama masuk surga, merasa dia ngertinya baik banget gitu kan. Saya baik banget, toleran, tapi padahal di sisi Allah itu sebuah kesalahan, tapi dia yang nggak merasa.
Jadi orang bodoh itu, bapak-bapak yang saya muliakan, ibu-ibu yang kami hormati, sangat tidak dikehendaki dalam Islam itu. Kemudian kita mengkaji masalah surat Al-Kafirun ya. Kemarin sudah kita sampaikan sampai ayat kedua. Nah, ta'budu, apa tadi kemarin itu? La a'budu ma ta'budun. Kemarin sudah kita bahas, dia menggunakan fi'il mudhari. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak akan menyembah apa yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy, baik sekarang maupun pada masa-masa yang akan datang. Surat Al-Kafirun ini turun di periode Mekah akhir. Jadi sebelum Nabi hijrah turunlah surat ini. Bagaimana kami sampaikan kemarin, Al-Kafirun adalah surat perlawanan. Nabi sudah terang-terangan di surah Allah supaya ini kafir ya kafir, Islam Islam, jahiliyah jahiliyah, Islam Islam, itu ketegasan luar biasa. Kenapa kok di akhir periode Mekah? Karena sudah berpuluh-puluh tahun, 10 tahun lebih ya, itu orang Mekah itu bebal kalau bahasanya itu ya. Seharusnya orang atau negara atau kawasan atau komunitas yang paling banyak menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang Quraisy. Aslinya ya. Orang Quraisy ini orang yang paling banyak menerima nikmat dari Allah. Coba kita bayangin, Nabi Muhammad SAW turun di Quraisy, kemudian berasal dari situ, kemudian Al-Quran turun di situ, kemudian Ka'bah ada di situ, ada air yang tidak pernah habis gitu ya, air Zam-Zam ada di situ juga. Keajaiban Allah itu diturunkan di Quraisy juga. Kemudian rezeki yang melimpah, ini ada suratnya kan, di ilahi Quraisy itu, ilahi ini, itu juga di situ juga. Mereka berdagang bolak-balik dengan banyak keuntungan di situ. Allah mudahkan rezeki, tapi mereka bebal, didakwai bertahun-tahun sama Rasulullah itu nggak mau. Akhirnya turunlah hadis ketika itu. Kalau kayak gitu, bahasanya kita ya, kalau kayak gitu, ya sudah, kamu kafir, saya muslim. Kamu jahiliyah, saya sudah Islam. Begitu. Sama dengan surat Ar-Rahman. Itu turun di periode Mekah akhir. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu sampai diulang-ulang 30 lebih ya? 32 lebih atau 31 itu? Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhan kamu mana lagi yang akan kamu dustakan. Ini kayak gitu. Kalau seorang suami ngomong ke istrinya, ngingatin ke istri ya, kamu tuh gak yang nurut gitu. Wong apa-apa yang saya dapatkan tak kasihkan semua. Saya dapat gaji tak kasihkan semua. Kamu nggak punya kendaraan, saya usahakan ada. Kok kamu boleh nurut gitu. Dulu tuh kamu sama dong. Dulu tuh kamu kan orang sana itu, belum kenal siapa-siapa. Aku nikahin. Kamu minta gaji tak urusin. Walaupun saya juga kadang-kadang ini belum lunas dan sebagainya saja. Nurut itu kan surat Ar-Rahman itu kan mengingatkan kayak gitu. Kamu asalnya itu dari apa cuma dari tanah kan gitu. Allah angkat derajatmu, kenapa gak nurut? Terus sampai berulang-ulang itu. Nah, istri yang baik itu adalah iya mas, iya bangsa dulu, iya memang saya merasa apa namanya? Merasa tidak siapa-siapa kalau tidak ada engkau. Karena tadi itu ketika ada cincin warna ungu termasuk pakaiannya atau bagusnya dipakai oleh janda itu diem semua kan, ketakut gitu kan. Padahal itu bukan hati, itu saya bahasa Arabnya saja. Makanya Rawahu juga ini. Rawahu juga ini. Apa namanya itu? Dan saya Rawahu itu bukan hati, saya Rawahu meriwayatkan kalimat ini gitu. Zubaidi kan gitu. Saya kan menyatakan Pak D itu Pak D yang usul, kemudian itu maaf saja. Saya sampaikan itu tak harapkan. Nah itulah makanya kan nggak pinter tuh jadi ketipu ya. Ini pas kita lagi bahas itu. Jadi jangan dikira beneran ya, nanti dikira kita aliran sesat. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, nah itulah orang Quraisy itu kayak gitu.
diingatkan sama Allah nggak mempan, diingatkan sama tentang kenikmatan Allah nggak mempan, akhirnya turunlah surat Al-Kafirun. Kemudian lanjutannya adalah kuliah al-kafirun la a'budu ma ta'budun, terus wala antum a'budu nama abud, ya. Dan tidak juga kalian akan menyembah kepada Tuhan kami. Walaupun nanti ketika Fathu Makkah berbondong-bondong orang Quraisy masuk Islam, tapi yang menghadap Nabi waktu itu tidak akan masuk Islam, tidak pernah masuk Islam. Kemudian lanjutannya adalah wala ana abidu ma abadtum, dan saya juga tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Terus wala antum abidu nama abu, sama ya. Dan di sini Nabi mengatakan, difirmankan oleh Allah, wala ana abidu wala ana abidum itu fi'il madhi ya. Wala ana abidu ma abadum fi'il madhi. Beda dengan yang tadi itu abudu fi'il mudhari, ini abidun. Jadi fi'il yang lalu menunjukkan masa lalu. Artinya apa? Nabi itu tidak akan pernah menyembah Tuhannya orang-orang kafir dari dulu sampai sekarang. Dulu pun juga Nabi itu bersih dari menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menggunakan fi'il mudhari, fi'il madhi. Kemudian yang terakhir adalah lakum dinukum waliyadi. Ini sama. Lakum dinukum ini didahulukan kayak iya karena butuh wa iya karena sa'in, bukan tak butuh iya kan, tetapi iya karena butuh. Lakum dinukum bukan dinukum lakum. Nah, apa bedanya? Ini mengkhususkan bahwa yang kafir ya untuk kafir, saya untuk saya, gitu kan? Lakum dinukum waliyadi. Ini aslinya sebenarnya tidak pakai nun. Kalau kata Imam Ibnu Katsir, kenapa diakhirkan nun? Karena tidak bagus itu bahasa akarnya, bahasa bunyinya, kalimatnya itu, makanya digunakan nun dan yang tidak bagus. Jadi rekan-rekan yang saya muliakan, kita ketahui bersama dengan kuliah ayyuhal kafirun ini, kita harus mempertegas diri kita bahwa yang paling benar adalah Islam, selain Islam adalah tidak benar ya, selain Islam tidak benar menurut kita. Dan para pendeta juga akan mengatakan bahwa yang paling benar adalah Kristen, Islam tidak benar. Makanya kita itu dinamakan sebagai domba-domba tersesat. Kita nggak paham juga. Nah, kalau kita baca Allahu Tuhan tidak punya anak, Tuhan tidak punya bapak, mereka akhirnya juga tidak paham juga. Karena ini semua agama benar, menurut keyakinannya masing-masing. Kalau kita Islamlah yang paling benar, selain Islam adalah salah. Bagaimana dengan Hindu Buddha? Saya nggak ngurusin, itu bukan agama saya. Yang penting saya adalah Islam terbaik. Inna dinna indallah Islam. Namanya tadi boleh Islam dinna balai itu, gitu kan? Orang-orang yang mencari agama selain Allah adalah tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya muliakan, karena kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala memilih Islam, kita syukuri, kita gunakan Islami dengan melakukan amal-amal yang baik. Karena Nabi pernah ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, siapa manusia terbaik itu? Kata Rasulullah, yaitu orang yang panjang usianya dan baik amalnya. Insya Allah, Allah sudah takdirkan kita panjang, kemudian kita amalnya baik. Tadi yang Syekh Muhammad Azam itu usianya 42 tahun. Yang tadi saya sebutkan kisahnya dalam kitabnya Tarbiyatul Jihad, itu usianya 42 tahun. Orang-orang soleh itu sedikit-sedikit usianya ya, kayak Wahid Hasyim dan sebagainya itu, Pangeran Diponegoro dan sebagainya. Jadi usianya ini sedikit-sedikit. Nah, kita diberi usia Allah panjang sampai 48 saya hari ini. Mudah-mudahan Allah bimbing kita semuanya agar bisa mentaati yang kepada yang memberi usia kita. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.